Bro, yang ini IRR-nya 30% setahun dan yang ini 66% setahun. Masuk yuk. Sebuah diskusi long distance dari kota kecil di California, Carmel, yang kebetulan seorang sahabat lagi mengantar putrinya untuk sekolah di UC Berkeley, kampus kenamaan di wilayah Teluk. Mereka berada di sana sedang berdiskusi peluang bisnis bertiga yang me-WA call saya di tengah diskusi mereka. Di mana kemarin dia melaporkan bahwa dia bertemu dengan banyak pengusaha Indonesia yang semua usahanya di Indonesia sudah autopilot memilih tinggal sementara di masa pandemi di Amerika karena merasa sistem kesehatan di Amerika terbaik. Konglo-konglo KW1 ini memang banyak yang menganggap apa yang terjadi setahun terakhir di Indonesia sebagai ketidaknyamanan dalam tanda petik untuk tinggal di Indonesia, yang mana sebagian dari mereka menganggap kebijakan keuangan dan ekonomi pejabat negara tidak pro pengusaha, juga strategi kesehatan selalu berubah-ubah menakutkan mereka. Ya, melipir aja mereka ke negara Paman Sam sebagai negara kedua terbanyak orang Indonesia kaya memilih break sebentar untuk numpang hidup setelah negara Singapura. Singapura masih yang terbanyak. Mereka semua baik yang di Singapura maupun yang di Amerika sangat update dengan berita tanah air, namun tetap fokus cari cuan yang gampang. Mereka melihat lazy money lagi terjadi di Amerika, yaitu taruh duit bermalas-malasan berinvestasi di berbagai bidang, semuanya lagi mudah dan menguntungkan. Di sanalah mereka nongkrong. Bener deh, kata mereka, kalau kita mau dapat cuan yang besar ya follow the money, ya ke Amerika sekarang. Maka ketika 3 orang sahabat lagi diskusi, yaitu mereka orang Indonesia yang lagi neduh di Amerika tersebut, menawari peluang tersebut ke saya. Semangat saya yang hampir lesu gara-gara nungguin PPKM menjadi nyala kembali mendengar informasi mereka tersebut. Sungguh menunggu ketidakpastian dengan strategi mingguan kayak dagang tahu bulat digoreng mendadak itu ngeselin. Tiap minggu diperpanjang enggak? Ya diperpanjang dong, masa enggak? Kita ini dalam berdagang perlu kepastian dan hasilnya PPKM diperpanjang terus membuat mati gaya bisnis retail dan kehidupan kelas bawah serta menengah. Padahal sudah pada taat semua, di rumah terus. Jujur, dalam hati pernah berkomen, "Bok, sekalian aja PPKM level 10 langsung 2 tahun gitu. Covid pasti mati dan rakyat mati kabeh sekalian." Strategi pejabat goreng dadakan kayak tahu bulat memang mending tinggalin aja nih negara, pergi ke negara yang iklim investasinya baik. Itu kata KW1, KW2, konglomerat itu yang merantau ke negeri orang. Kalau kita mah enggak, cinta tanah air gitu ya. Kemudian dia pun mengingatkan, "Bro, yang IRR-nya 30% ini gila ini mah. 3 tahun udah balik modal, masih punya aset produktif lagi." Saya bertanya melalui konkol suara 4 orang, model bisnisnya bagaimana? Apakah memenuhi semua kriteria kita? Apa enggak? Maka satu orang yang paling top bertanya, "Kriteria kamu semua itu emangnya apaan?" Yang kemudian dijelaskan oleh mitra saya yang mengantar putrinya kuliah di UC Berkeley dengan berkata, "Gini bro, si Bosman ini kalau investasi, dia punya 3 kriteria. Ciri bisnis yang dia suka. 1, disruption. Model bisnisnya harus menggugurkan peraturan-peraturan yang membuat industri tidak efisien. Jadi kayak melawan regulator lah gitu. Seperti Gojek misalnya. Dia tidak menggaji tukang ojek. Bahkan kendaraan roda 2 itu melanggar hukum karena kendaraan roda 2 bukan kendaraan niaga atau komersial. Dan tapi Gojek lancar-lancar aja tuh gitu. Itu melanggar padahal secara peraturan, tapi itulah disruption. Gokar misalnya, tidak ada izin taksi. GoFood nggak punya izin resto. OVO nggak punya izin bank, Halodoc nggak pakai izin farmasi dan rumah sakit, Airbnb nggak pakai izin hotel, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, scalability to the extreme. Bangun sistem termasuk jaringan secara cepat agar segera tercapai economic of scale sebagai tembok penahan barrier to entry para pesaing yang mencoba masuk. Yang ketiga, mempunyai ekosistem industri baru, cara baru, jaringan baru yang menghancurkan yang lama yang tidak efisien. Yang dijawab olehnya, "Kena itu mah semua untuk beberapa bisnis yang gue tawarin masuk. Jadi kapan lo mau join? Gue kirim formnya ya." Klik. Telepon gratisan WA pun terputus. Ngomong bisnis miliaran pakai jaringan gratisan tergantung wifi, ternyata masih juga gue pakai nih ya. Dasar deso. Tapi itu kan prinsip bisnis light asset. Sahabat sebangsa dan setanah air, New Mind harus segera mendeklarasikan untuk memposisikan dirinya menjadi yang terdepan. Sama seperti apa yang dideklarasikan Xi Jinping setelah peringatan ulang tahun Partai Komunis Cina yang ke-100. Dia sampai saat ini terus mengkampanyekan Make China Great Again atau MCGA, mirip dengan maganya Trump, Make America Great Again. Saat ini ada 6 kebijakan terbarunya untuk dalam negeri Tiongkok yang ketat dijalankan. Salah satunya apa yang dilakukan pemerintah kepada Jack Ma yang
membuatnya Jack Ma terdiam tak berkutik. Oligarki salah tempat Jack Ma itu. Apa yang dilakukan pemerintah Xi Jinping? Dipisahkannya sistem pembayaran dengan marketplace, Alipay dengan N, dan lain sebagainya. Kebijakan lain yaitu apalagi? Perusahaan Tiongkok yang go global dan kepemilikannya masih didominasi oleh warga negara Tiongkok dan BUMN Tiongkok didukung penuh oleh kekuatan pemerintahan Partai Komunis Cina. Namun perusahaan lokal yang dimasuki investor asing dikerdilkan. Ini membuat geger dunia finansial seminggu terakhir ini. Sosialisme ketat dilakukan secara otoriter, di mana yang kaya diambil haknya, sebagian besar dibagikan ke rakyat dengan tangan besi. Diratakan kekayaannya, diambil hampir 40% tambahan untuk negara dari tahun-tahun lalu, atau kekayaannya diambil 40% lagi untuk rakyat. Intinya Tiongkok untuk Tiongkok saat ini. Xi Jinping mau ambil balik kekuatan ekonomi dalam negeri, tidak bergantung asing dan uang asing lagi, juga diambil dari tangan oligarki. Persis seperti Rusia. Putin ambil separuh kekayaan oligarki di Rusia. Kalau Tiongkok yang kaya itu PKC, kalau Rusia yang kaya itu Putin Incorporated. Efek Xi Jinping tadi, jadi bagaimana? Faktanya saat ini saham-saham perusahaan seluruh dunia yang investasinya di dalam negeri Tiongkok merah semua warnanya dalam seminggu ini. Dunia keuangan seluruh dunia panik. Aksi Xi Jinping ini cukup mengagetkan dunia, karena kalau Tiongkok mau, ternyata Wall Street jangan-jangan bisa kolaps. Hal ini udah ada di benak banyak pengamat. Mereka pengagum Amerika saja yang taat buta tidak melihat bahwa Tiongkok sekarang sudah banyak keunggulannya terhadap Amerika, termasuk sektor keuangan. Karena apa? Karena negaranya otoritarian yang dapat pemimpin yang bagus. Kita sebentar belok diskusinya tentang otoritarian dan demokrasi. Kalau kita dagang ada yang namanya upside dan downside. Dalam bernegara juga ada yang namanya upside dan downside. Di negara otoritarian, kalau dapat pemimpin yang jahat, egois, bengis, maka downside-nya banyak banget kepada bangsa dan negaranya. Kalau dapat pemimpin yang bagus, pro rakyat seperti Xi Jinping, Erdogan, Putin, Lee Kuan Yew, maka upside-nya untuk bangsa dan negaranya banyak. Di negara demokrasi, kalau dapat pemimpin jelek, downside-nya jelek walau tidak sejelek pemimpin otoritarian buruk. Kalau dapat pemimpin bagus di demokrasi, upside-nya tidak terlalu banyak juga. Nggak heran banyak negara walaupun demokrasi namun gaya pemimpinannya pengen otoritarian, berkuasa penuh. Seperti di negara tetangga, kalau aja para pemimpinnya bagus, sudah jadi negara superpower tuh dalam 20 tahun. Tapi faktanya memble, walaupun sudah otoritarian. Jadi apa dong jenis penguasanya? Ya udah tahu sendiri kan ya. Kembali ke Make China Great Again yang mengutamakan kepentingan dalam negeri dan mengutamakan keuntungan Tiongkok di luar negeri menjadi mesin perang baru, persis seperti maganya Trump. Ayo, New Mind segera mendeklarasikan MIGA, Make Indonesia Great Again. Indonesia first. Apa-apa Indonesia duluan dan apa-apa Indonesia yang harus untung. MIGA mengutamakan kekuatan dalam negeri, di mana kalau ada FDI maka produknya diutamakan untuk dipakai di dalam negeri atau untuk ekspor, dan syaratnya lagi 100% bahan bakunya adalah bahan baku dalam negeri. Lebih diutamakan lagi sesungguhnya apa? DDI, Domestic Direct Investment, investasi putra bangsa. New Mind gitu loh.